Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari tafsir Juz Amma, dan kita masih dalam pembahasan tafsir Suratul Fajr. Dan insyaallah ta'ala kita berada pada pembahasan akhir dari surat ini, di ayat yang ke-27 dan seterusnya, penyebutan kemuliaan orang-orang yang kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Nah, ayat-ayat ini tentunya menjadi dambaan setiap muslim dan muslimah. Semua dari kita tentu mengharapkan dan mendambakan agar kelak Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan panggilan kemuliaan seperti ini, entah tatkala ajal menjemput kita, atau ketika hari kebangkitan, atau tatkala dikumpulkan di padang mahsyar. Seperti yang telah kita jelaskan bahwa dipanggilnya jiwa-jiwa yang tenang itu pada 3 kesempatan: di saat dia akan meninggal dunia, di hari kebangkitan, dan di hari tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai olehnya. Kemudian Allah masukkan kita ke dalam barisan hamba-hambanya, lalu setelahnya dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Iya. Namun tentu saja barang siapa yang menginginkan semua ini,
maka dia harus memenuhi kriteria yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Iya, siapa yang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjadikan jiwanya sebagai nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus ridha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik ketetapan syar'iyyah ataukah ketetapan kauniyah. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada dirinya. Iya. Makanya 3 sifat dari mereka-mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Nah, maka setiap orang yang beriman tentu akan mengupayakan dan akan mengusahakan di dalam hidupnya agar dia bisa mengejar sifat-sifat kemuliaan ini. Iya, dia akan jadikan jiwanya menjadi jiwa yang terbaik agar kelak dipanggil dengan panggilan kemuliaan itu. Telah kita jelaskan bahwa an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, di dalam ayat yang dimuliakan ini ditafsirkan dengan beberapa penafsiran, namun yang paling pokoknya adalah jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentu konsekuensinya dia harus menjauhi segala bentuk kekufuran dan kemusyrikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, kata Allah, dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Karena tidak mungkin bisa bertemu antara iman dengan kemusyrikan, dua hal yang bertentangan. Maka orang yang beriman, dia harus membersihkan jiwanya, dia harus membersihkan hatinya dari kesyirikan kepada Allah, baru dapat keutamaan ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang kelak akan mendapatkan keamanan, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang beriman kepada Allah. Para ulama membagi jiwa itu menjadi 3. Ini yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada jiwa yang kedua, yaitu ammaratun bisu, jiwa yang selalu mengajak, memerintah kepada keburukan. Ini yang dimaksud dengan firman Allah, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa ini, kata Allah, akan banyak mengajak manusia kepada keburukan, kecuali jiwa yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku, dan sangat sedikit mereka itu. Ini ammaratun bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Tidak ada satupun celah yang dia tinggalkan untuk bisa berbuat maksiat, kecuali dia lakukan maksiat itu. Hatinya selalu mengajak kepada keburukan. Bahkan hati yang seperti ini terkadang tidak butuh syaitan untuk menggodanya, otomatis langsung dia melakukan maksiat. Karena maksiat itu terkadang dikerjakan oleh seseorang, bisa jadi karena bujukan rayuan syaitan, dan itu kebanyakannya. Dan terkadang juga dilakukan perbuatan maksiat, syaitan belum menggoda, syaitan belum membujuk dia, tapi memang hatinya yang sudah rusak, yang memang cenderung untuk melakukan maksiat, sehingga tanpa digoda oleh syaitan dia langsung melakukan perbuatan maksiat. Ini ammaratun bisu,
Hati-hati terhadap jiwa yang seperti ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada jiwa yang ketiga. Itulah an-nafsul lawwamah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa yang seperti ini dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah, kata Allah, demi jiwa yang lawwamah. Apa itu jiwa lawwamah? Dijelaskan oleh para ulama, jiwa lawwamah adalah jiwa yang selalu menyesali terhadap dosa dan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ini masih mending ini daripada yang pertama tadi, daripada yang kedua tadi. Yang paling mulianya kan nafsun mutamainnah. Inilah jiwa yang kelak dipanggil pada hari kiamat dengan panggilan kemuliaan, ya ayyatuhan nafsul mutamainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita berharap semoga Allah menggolongkan kita, jiwa kita, hati kita, ruh kita ke dalam nafsun mutmainnah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan itu tidak mungkin kita bisa dapatkan kecuali dengan kita melakukan tazkiyatun nufus. Ada pembahasan tersendiri itu, tazkiyatun nafs, upaya untuk mensucikan jiwa. Jiwa ini kotor, Pak, butuh untuk kita bersihkan, butuh untuk kita tazkiyah dia, butuh untuk kita sucikan dia. Dan ini ada pembahasan tersendiri terkait dengan tazkiyatun nufus. Dan memang harus senantiasa kita bersihkan hati kita. Bayangkan di dalam Quran, sumpah yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Quran, di dalam surat Asy-Syams. Kalau Allah bersumpah, Pak, Allah Subhanahu wa taala ingin tekankan sesuatu, ya kan? Sumpah itu kan penegas dia, penguat dia. Lihat dalam surat Asy-Syams, Allah bersumpah dengan 7 sumpah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Was samai wa ma banaha, demi langit beserta bangunannya. Wal ardi wa ma tohaha, dan demi bumi beserta hamparannya. Kemudian apa? Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa beserta penyempurnaannya. Lihat 7 sumpah ini dibawakan oleh Allah untuk apa? Menekankan ayat yang berikutnya, ayat yang setelahnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefajirannya dan jalan ketakwaannya. Kemudian apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugi, kata Allah, orang-orang yang mengotori jiwanya. Lihat, Allah datangkan sumpah itu untuk menguatkan ini, Pak. Betapa beruntungnya orang-orang yang selalu melakukan tazkiyatun nufus, yang selalu mensucikan hati, mensucikan jiwa, dan betapa meruginya orang-orang yang selalu mengotori hatinya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang menjadi penentu. Amalan zahir kita, amalan perbuatan kita ditentukan oleh hati kita, ditentukan oleh jiwa kita ini. Ini para jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala memandang kepadanya. Inna fil jasadi mudghatan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan kalau dia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ala wahyal qalbu. Itulah kalbu yang ada di dalam hati manusia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang.
Dipanggil oleh Allah untuk apa? Ayat yang berikutnya apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali kepada Tuhanmu. Disuruh kembali. Irji'i, bahasanya irji'i, kembali, pulang. Biasanya Pak, namanya kalau orang itu kalau sudah pulang, maka disertai dengan kebahagiaan, ya kan? Seorang misalnya baru pulang dari perjalanan safar, iya, bahagia. Baru pulang dari tempat yang dia tuju, kemudian kembali ke kampung halamannya, bahagia, ya kan? Pulang ini. Nah, dia akan persiapkan itu, iya, untuk bisa pulang. Ini para jamaah. Nah, ketahuilah, ketika Allah panggil seperti ini, maka ada nilai kebahagiaannya di situ. Nah, karena memang akhirat adalah tempat kita. Dunia hakikatnya bukanlah tempat tinggal yang selamanya. Dia hanya tempat sementara. Akhirat itulah tempat kita yang sebenarnya. Itulah kampung halaman kita yang sebenarnya. Kata sebagian ahli hikmah, Pak, dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Akhirat itulah tempat tinggal kita. Itulah tempat kita yang sebenarnya. Itulah kampung halaman kita sebenarnya. Di dunia hanya sementara, akhirat yang kekal abadi. Maka tatkala Allah panggil dengan panggilan yang seperti ini, maka di dalamnya ada nilai kebahagiaan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala seru, ya, jiwa-jiwa yang tenang itu untuk kembali kepada Tuhannya. Dan di sana ada penafsiran sebagian ulama bahwa sebelum dia kembali kepada Tuhannya, dia kembali kepada jasadnya dulu. Dia kembali kepada jasadnya dulu. Nah, ini para jamaah sekalian, ya, karena manusia itu seperti yang telah kita jelaskan terdiri dari dua unsur, ruhnya dan ada jasadnya, ada jiwanya, ada badannya. Dan masing-masing dalam kehidupan manusia itu ada yang lebih dominan. Di akhirat disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau kita hidup di dunia sekarang ini, antara ruh dan jasad kita, yang lebih mendominasi adalah jasad kita. Kita merasakan segala sesuatu, entah itu berupa nikmat, musibah. Yang merasakan paling utama apa? Jasad kita, badan kita, ya kan? Ketika sakit, yang merasakannya badan kita. Walaupun pada jiwa terpengaruh juga sedikit, tapi yang besar, yang lebih utama adalah jasadnya. Ketika kita meninggal, Pak, di alam barzakh, maka yang lebih mendominasi kita pada waktu itu bukan jasad kita, tapi ruh kita. Ruh yang merasakan, dan ruh yang paling dominan di situ ketika kita meninggal. Dan nanti di akhirat, nanti pada hari kiamat, entah dimasukkan ke neraka atau ke dalam surga, maka manusia ketika itu dapat merasakan dengan ruh dan badannya dua-dua sekaligus berbarengan sama ketika itu. Makanya jiwa ini sebelum dia dikembalikan kepada Tuhannya, dia kembali kepada jasadnya dulu. Seperti yang telah kita terangkan, bagaimana jasad manusia yang sudah menjadi tulang belulang, kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan lagi. Allah Subhanahu wa taala jadikan jasad yang sempurna lagi. Kemudian Allah perintahkan kepada jiwa-jiwa tadi untuk kembali kepada jasadnya. Nah, ketika itulah dia baru kembali kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dari manusia, entah dia muslim ataukah kafir, entah dia beriman ataukah tak beriman, entah dia orang yang baik ataukah orang yang tak baik, semuanya tanpa terkecuali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perhatikan jamaah sekalian, jiwa yang tenang ini dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan, dalam keadaan dia ridho. Siapa yang ridho di sini?
jiwa yang beriman, mardiyah, dan diridhai. Siapa yang meridhai? Tentunya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya. Ketika jiwa itu, orang-orang yang beriman kembali kepada jasadnya, kemudian dikembalikan kepada Tuhannya, maka dia kembali dalam keadaan ridho. Ridho itu apa? Senang, suka, puas dia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dari pahala, karunia, surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena balasannya Allah, ganjarannya Allah itu lebih baik, lebih utama, lebih besar dari amalan yang sudah kita lakukan. Ya kan? Karena dilipat gandakan. Kita lakukan satu, Allah balas 700 kali lipat. Itu secara umum amalan, Pak. Satu yang kita lakukan dilipat gandakan menjadi 10, 700, bahkan bisa lebih lagi. Makanya balasannya Allah Subhanahu wa taala lebih utama. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataukah perempuan dan ia dalam keadaan beriman, balasannya Allah lihat, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan adakan baginya kehidupan yang baik. Kemudian setelahnya perhatikan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kemudian kami akan berikan balasan untuk mereka dengan apa? Bi ahsan, dengan yang lebih baik. Ahsan sighah tafdil, yang menunjukkan bukan sekedar baik, tapi lebih baik, paling baik. Karena balasan Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan amalan yang dilakukan, amal kebaikan. Bukan satu balasannya satu, enggak. Satu balasannya 10, satu balasannya 700, satu bahkan lebih dari 700. Inilah bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan ini semakin nampak tatkala Rasul menceritakan penghuni surga yang paling rendah derajatnya di dalam surga. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, kemudian ada dari penghuni neraka yang dia tidak selamanya di dalam neraka karena punya iman, kemudian dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir, masuk ke dalam surga, paling terakhir juga. Ini yang paling rendah derajatnya. Allah berfirman kepada dia, udkhulil jannah, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga. Dia belum mau masuk surga. Dia melihat suasana surga luar biasa, penuh kenikmatan. Dia berkata, wahai Robku, wahai Tuhanku, di mana aku bisa menempati surgamu? Orang-orang sudah mengambil tempatnya, sudah mengambil bahagiannya. Untuk kemana ya Allah? Allah berfirman kepada dia, ay Rabbi, wahai hambaku, ya ibadi, ya bani Adam, wahai anak Adam, atardo antakuna laka mislu malikin min mulukid dunya. Apakah engkau mau kalau aku berikan untukmu sama seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia? Oh, dia langsung mengatakan, raditu ya Rabb, aku ridho wahai Tuhanku. Allah berfirman kepada dia, bagimu seperti itu dan 5 kali lipat lagi. Seperti raja ditambah 5 kali lipat. Dia mengatakan, aku sudah ridho wahai Tuhanku. Allah berfirman, bagimu yang seperti itu ditambah 10 kali lipat lagi. Allahu Akbar. Sehingga orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga seperti raja di dunia, ditambah 50 kali lipat lagi. Itu paling rendahnya. Nah, paling luar biasanya bagaimana lagi? Allahu Akbar. Makanya balasan Allah tidak main-main. Ketika Allah membalas penghuni surga, betul-betul kenikmatan yang luar biasa. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ternyata Allah berikan kepada penghuni surga yang lebih nikmat lagi dari surga. Apa kira-kira Pak? Kenikmatan yang lebih nikmat dari surga?
Ada enggak kenikmatan yang lebih nikmat dari surga? Ada. Kenikmatan yang lebih nikmat dari surga adalah keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, jannatin, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka selama-lamanya di dalam surga itu, wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Di dalamnya ada tempat-tempat yang sangat mulia di surga Aden. Waridwanum minallahi akbar. Lihat terakhirnya Allah katakan apa? Dan keridhaan Allah lebih besar daripada surga. Berarti ada nikmat yang lebih besar kan? Yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat diperjelas lagi dengan hadisnya Nabi SAW. Ketika disebutkan dalam hadis, penghuni surga telah masuk ke dalam surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil penghuni surga ketika itu. Allah berfirman, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga." Penghuni surga seraya serentak memenuhi panggilan Allah dengan mengatakan, "Labbaika ya Rabbana wa sa'daik." Kami penuhi panggilanmu wahai Tuhan kami, dan kami berbahagia dengan hal tersebut. Allah berfirman kepada penghuni surga, "Hal raditum?" Wahai penghuni surga, kalian sudah puas? Sudah puas enggak dengan nikmat surga ini? Maka semua penghuni surga mengatakan, "Wahai Tuhan kami, bagaimana kami tidak bisa puas? Bagaimana kami tidak puas? Pemberianmu ini sangat luar biasa. Kau telah berikan kepada kami surga yang kenikmatannya luar biasa, yang kau tak pernah berikan kepada seorang pun dari hamba-hambamu. Bagaimana kami tidak ridho? Kami sudah ridho, kami sudah puas dengan pemberianmu." Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, inginkah kuberikan sesuatu yang lebih besar lagi?" Lihat, inginkah kuberikan kepada kalian sesuatu yang lebih besar lagi daripada surga ini? Penghuni surga mengatakan, "Wahai Tuhan kami, apalagi kiranya pemberian yang lebih besar dari surga? Sudah luar biasa ini wahai Tuhan kami. Apalagi kiranya itu?" Allah berfirman, "Uhilla lakum ridwani." Aku halalkan untuk kalian keridhaanku, fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku tidak pernah murka kepada kalian buat selama-lamanya. Allahu akbar. Inilah kenikmatan yang lebih nikmat daripada surga Allah. Tatkala Allah ridho kepada kita, dan Allah tidak pernah murka selama-lamanya kepada kita. Allahu akbar. Sehingga itulah orang yang disifatkan dalam Quran apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah jamaah sekalian, para nabi dan para rasul, ya, karena besarnya keridhaan Allah ini, mereka senantiasa mengejar nilai-nilai yang seperti ini. Lihat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Tuhannya, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Aku bersegera menuju kamu wahai Tuhanku, agar engkau ridha kepadaku. Dalam surat Toha ayat 84. Orang-orang yang beriman juga tidak ketinggalan. Bahkan mereka berkorban, mengorbankan jiwa raganya untuk menggapai keridhaan Allah. Allah berfirman, "Wa minan nas," di antara manusia kata Allah, "may yashri nafsahu batigha'a mardatillah." Ada orang-orang yang dia mengorbankan jiwanya dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Sementara Allah dialah yang maha menyantuni hamba-hambanya. Surat Al-Baqarah ayat 207. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang sangat besar bagi orang yang beramal guna meraih ridhonya Allah. Makanya itu kan salah satu niat kita kan Pak, tatkala kita beramal, untuk apa ini? Untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah ridhoi saya, supaya Allah bisa meridhoi amalan saya.
Lihat, dengarkan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan rahasia mereka. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan untuk melakukan kebajikan, au islahin bainan nas, atau memerintahkan untuk memberikan perbaikan kepada manusia. Kemudian Allah katakan, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal tersebut, ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mencari keridhaannya Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak orang yang seperti ini kami akan berikan balasan yang sangat besar. Allahu akbar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kitanya dulu harus menjadi orang yang ridho. Ridho dengan apa? Ridho dengan Allah, ridho dengan perintah Allah, ridho dengan larangan-larangan Allah. Perintah kita kerjakan, larangan kita jauhi dan tinggalkan. Kalau mau mendapatkan keridhaan Allah, nah, ridho dengan segala takdir dan ketetapan Allah. Ketika Allah takdirkan begini, Allah takdirkan begitu, Allah takdirkan yang tidak enak kepadanya, ridho dengan hal tersebut supaya Allah ridho kepadanya. Nah, bagaimana Allah mau meridhoi kita sementara kita tatkala terkena musibah kita tidak merasa nyaman, kita pun merasa tidak rela, kita tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan sesuatu pasti baik. Pasti baik. Kebaikan kita paham baik, ya kan? Kalau Allah mentakdirkan kita yang enak, kenikmatan, oh baik. Tapi bagaimana kita bisa pahami bahwa ketetapan yang buruk kepada kita, musibah misalnya, itu bisa baik juga? Bagaimana kita bisa pahami itu? Kita bisa pahami itu baik tatkala kita melihat hikmah dari musibah. Nah, hikmah disitulah ada kebaikannya. Makanya tidak salah ketika Nabi mengatakan, ajibtu lil mu'min, aku takjub, kata Nabi, terhadap orang yang beriman itu. Innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an, sebab Allah tidaklah menetapkan bagi orang yang beriman suatu ketetapan illa kana khairan lahu, melainkan itu kebaikan bagi dirinya. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya daripada itu senantiasa kita mencari keridhaan Allah. Kita beramal untuk mengharapkan keridhaan Allah. Dengan itulah kita bisa melakukan amalan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Tidak ada rasa bosan, tidak ada kamus bosan dalam melakukan amal ibadah kepada Allah, apalagi kewajiban kepada Allah. Saya sudah bosan sholat 5 waktu ini, Pak. Bosan saya pergi ke masjid ini. Tidak ada kamusnya bosan di situ. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang yang pasti datang, kematian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dengarkan doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman diabadikan di dalam Al-Qur'an doanya dalam surat An-Naml. Surat An-Naml ini surat An-Naml artinya semut. Nah, di sini ada hikmah di dalamnya, terkandung di dalamnya hikmah yang sangat banyak. Tapi kita lihat di situ bagaimana doanya Nabi Sulaiman. Surat An-Naml ayat 18 sampai 19. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan pasukannya tatkala melewati lembah semut. Allah katakan, hatta idza atau ala wadin namal, hingga tatkala mereka Nabi Sulaiman dan pasukannya mendatangi lembahnya semut, sarangnya semut. Qalat namlah, maka berkatalah seekor semut, ya ayyuhan namal, wahai sekalian para semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke sarang-sarang kalian, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, jangan sampai Nabi Sulaiman dan pasukan-pasukannya ya menginjak kalian dalam keadaan mereka tidak sadar. Dalam keadaan mereka tidak sadar. Lihat, ini ucapan siapa, Pak? Ucapannya semut. Mendengarkan ucapannya semut ini, Nabi Sulaiman yang diberikan mukjizat oleh Allah, bisa paham bahasanya jin, bisa paham bahasanya hewan. Nabi Sulaiman, Pak.
Paham dia bahasanya hewan. Didengarkan oleh Nabi Sulaiman. Fatabassama. Nabi Sulaiman pun tersenyum. Dohikan. Tertawa Nabi Sulaiman. Min qauliha. Karena ucapan si semut tadi. Yang menyuruh apa tadi? Supaya teman-temannya dari kalangan para semut masuk ke sarangnya. Jangan sampai diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, ini doanya. Taib. Sebelum kita singgung doanya para jamaah sekalian, lihat bagaimana luar biasanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama semut ini. Nah, dan Nabi Sulaiman paham bahasa semut. Dan bagaimana kita bisa melihat ya, tatkala semut ini satu ekor semut ini dia menyeru kepada kawan-kawannya, dan tentunya sangat banyak jumlahnya mereka. Bukan 1-2 ekor semut, ribuan atau bahkan jutaan. Nah, subhanallah, 1 ekor semut yang menyuruh semuanya dengar. Disitulah Nabi Sulaiman apa? Tersenyum. Kemudian perhatikan husnudzonnya siapa? Semut ini. Tatkala dia mengatakan, ayo masuk ke sarang-sarang kalian. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak kalian. Di sini juga terdapat apa? Bentuk rahmat, kasih sayang dan kepedulian semut kepada kawan-kawannya. Ya, lihat, dia tidak mau nanti kawan-kawannya diinjak, kawan-kawannya bisa terbunuh atau bahkan tersakiti. Ada bentuk apa? Kepedulian di situ. Kemudian lihat husnudzonnya semut. Ketika lewat pasukannya Sulaiman dan pasukannya, semut berkata apa? Jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman dalam keadaan mereka tidak sadar. Ya kan? Ya tentunya tidak sadar manusia. Kalau misalnya kita jalan, Pak, pakai kendaraan kita ada semut di bawah, sadar enggak kita? Oh tadi habis nginjak semut tadi. Enggak sadar kita. Nah, enggak usah pakai kendaraan, kita jalan kaki saja, atau bahkan duduk sekarang mungkin ada di bawah tempat duduk kita semut, kita enggak rasa. Iya kan? Lihat bagaimana semut ini berkata, jangan sampai mereka menginjak kalian wahum la yash'urun, sementara mereka tidak menyadarinya. Ini husnudzonnya semut. Dari sini kata para ulama, harusnya kita belajar dari semut. Apa itu? Berhusnudzon, berbaik sangka. Ini kalau ada orang-orang yang menyakiti kita, ya mungkin tidak sengaja dia. Nah, subhanallah. Lihat semut ini, Pak. Seorang kalau bisa menerapkan hal yang seperti ini, berhusnudzon kepada siapapun, maka insyaallah taala kehidupan itu akan berjalan dengan baik. Nah, berhusnudzon antara suami dan istri, jangan terlalu berburuk sangka. Berhusnudzon antara sesama kawan, sesama teman, sesama sahabat, berhusnudzon, berbaik sangka, jauhi buruk sangka itu. Ya. Berhusnudzon bersama-sama kawan, bersama saudara seiman, seislam, berhusnudzon. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat, sampai mendengarkan hal tersebut Nabi Sulaiman tersenyum. Bahkan tertawa Nabi Sulaiman mendengarkan ucapan si semut ini. Luar biasa. Nah, kemudian disitulah Nabi Sulaiman berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Kata Nabi Sulaiman, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku agar aku selalu bisa mensyukuri nikmatmu yang engkau telah karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa melakukan amalan soleh. Amalan soleh yang bagaimana? Tardoh, amalan soleh yang engkau ridhoi. Wa adkhilni birahmatika, dan masukkan aku wahai Tuhanku ke dalam rahmatmu, fi ibadika salihin, ke dalam hamba-hambamu, yaitu ke dalam barisan hamba-hambamu yang soleh. Allahu Akbar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah supaya bisa melakukan amal soleh, ya amal soleh yang dengannya dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kejar keridhaan Allah.
Cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh. Dan lagi, kalau kita menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, teladani para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena mereka inilah yang dinyatakan oleh Allah, yang direkomendasi oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang dapat rekomendasi begitu Pak, sahabat. Makanya kan kalau kita menyebut sahabat, adabnya kalau nyebut sahabat apa kita bilang? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai sahabat. Kenapa? Ya langsung dapat rekomendasi dari Allah. Ketika Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansor, dan orang yang ikut jalan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Makanya kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, ikuti jalannya sahabat. Sebab mereka sudah direkomendasi oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah keimanannya luar biasa. Umat terbaik dari umat Islam adalah umatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang langsung mendapatkan pendidikan secara langsung dari Nabi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah, syukuri nikmat. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, "In takfuru, jika kalian kafir, fa innallaha ghaniyun ankum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kalian, wala yardha li ibadihil kufr." Dan Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya kekafiran. Wa in tashkuru, dan kalau kalian bersyukur, apa balasannya? Yardahu lakum. Allah ridho kepada kalian. Allah ridho dengan orang yang berusaha mensyukuri nikmat. Dan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha, sesungguhnya Allah, la yardha 'anil abdi, ridho kepada hambanya, ayyakulal akalata fayahmaduhu 'alaiha, tatkala dia makan, setelah dia selesai makan, dia memuji Allah, dia ucapkan alhamdulillah. Wa idza, dan apabila yashrabu syarbata, dia minum dengan satu minuman, fayahmaduhu 'alaiha, maka dia pun memuji Allah selesai dia minum. Allah ridho kepada orang yang seperti ini. Ini para jamaah sekalian, dan banyak memang ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an. Intinya jamaah sekalian, kelak pada hari kiamat orang-orang yang beriman dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Para jamaah sekalian, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Tersisa 2 ayat. 2 ayat ini akan bercerita tentang surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang luar biasa. Insyaallah taala akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.